Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, dan bulan Juli sudah hampir selesai, dan para biku sudah mulai bersiap-siap untuk menjalani masa puasa yang akan dimulai tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 30 Oktober. Di mana selama 3 bulan para biku harus tinggal di satu tempat dan menetap, tidak boleh meninggalkan tempat berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh winaya atau peraturan. Dan selama 3 bulan para biku membina diri. Bagi yang senior, selain membina diri masing-masing juga kesempatan untuk mengajar kepada biku-biku baru. Saudara-saudara, ada beberapa hal dan beberapa pengalaman yang ingin saya sampaikan sebagai topik pembicaraan saya malam hari ini. Saudara-saudara, dunia sekarang memang, kalau kita melihat secara sepintas, tidak bisa dikatakan jelek. Dunia kita sekarang maju. Kalau dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Saya mungkin tidak perlu untuk menjelaskan apa yang saya maksud dengan dunia yang maju itu. Tetapi untuk membawa saudara pada kesimpulan saya ingin memberikan contoh-contoh. Saudara, kira-kira 30 tahun yang lalu, kalau kita telepon, saya ingat pada waktu itu kalau ayah saya akan telepon dari Blora ke Semarang, kira-kira dari Klaten ke Semarang. Ayah saya harus mencari kenalan yang mempunyai telepon. Karena jarang sekali di kota kecil seperti di Klaten, di Blora, orang yang punya telepon 30 tahun yang lalu. Dan harus menunggu, harus minta ke kantor dan kemudian menunggu. Lama, saudara. Saya pernah diajak menunggu digigiti nyamuk. Setengah jam, 1 jam, kadang-kadang sampai 2 jam. Apalagi dari Klaten ke Jakarta, wah itu sampai setengah hari baru bisa sambung. Pakai telepon yang diputer itu. Tetapi sekarang saudara bisa berbicara tidak hanya ke Semarang, ke Jepang, ke RRC, ke Amerika, ke Jerman. Tidak usah menunggu barang 1 menit. Ada sambungan langsung internasional. SL. Langsung, apalagi puter. Hanya ditusuk-tusuk seperti kita mengetik. Langsung kita bisa berbicara dengan anak kita, famili kita yang ada di Amerika. Itu perbandingan hanya 30 tahun yang lalu yang saya sendiri mengalami. Dan tentu kalau bapak-bapak yang sudah lanjut usia, kalau keadaan sekarang dibandingkan 50 tahun yang lalu, masih lebih jauh lagi perbedaannya. Dahulu, saudara-saudara, saya ingat sekali pada waktu saya masuk SD. Pada waktu saya masuk SD pertama kali belajar menulis,
itu harus memakai lay dan grid. Anak SD sekarang mungkin tidak pernah tahu apa itu lay, apa itu grid. Dan kalau lay ini sudah penuh, dihapus dengan air dan apa itu kain. Dulu kita membawa air di dalam botol. Lama-lama ada spon. Waktu ada spon, wah senang sekali untuk menghapus lay. Pertama kali menulis harus menulis dengan full pen, dengan pen yang dibakar dulu sampai merah, kemudian dicelupkan ke tinta. Di daerah saya mengatakan pen kodok, full pen. Menulisnya itu tebal tipis, itu sulit. Mungkin anak-anak sekarang tidak pernah lagi melihat seperti apa itu full pen itu. Hanya menjadi simbol Depdikbud, tapi tidak pernah melihat, apalagi menulis. Kemudian ada ballpoint, selesai buang. Mesin ketik yang besar. Sekarang ada komputer, saudara. Pekerjaan banyak orang berhari-hari bisa diselesaikan komputer dengan sangat cepat. Banyak urusan, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan komputer sangat cepat. Saudara, ini semua adalah rekayasa teknologi. Kemajuan sains, ilmu pengetahuan, dan rekayasa teknologi, teknik yang sangat tinggi. Karena sains atau sains yang berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi membawa orang mudah menyelesaikan pekerjaannya, mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemudahan. Saudara, kalau dahulu saudara pergi ke luar negeri, misalnya dari Jakarta ke Singapura, satu-satunya jalan hanya naik kapal. Itu kira-kira mungkin 2 minggu atau 1 minggu. Sekarang hanya 1 jam lebih sedikit. Lebih lama dari Jakarta ke Bali. Kalau dahulu orang ke Amerika naik haji, ke Arab naik kapal, ke Amerika naik kapal berbulan-bulan. Sekarang kalau saudara akan ke Amerika, tidak lebih dari 24 jam. Saya kira semua jarak di dunia ini dari ujung ke ujung bisa ditempuh tidak lebih dari 24 jam. Dari Jakarta ke Los Angeles itu 22 jam, 24 jam, tidak lebih. Dunia sekarang ini panjangnya hanya 24 jam. Tidak sampai berbulan-bulan. Itu semua karena teknik, saudara. Ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi. Dan manusia menggunakan teknologi ini untuk membuat kemudahan, kelancaran, kemajuan. Tetapi, saudara, apa yang ingin saya tanyakan kepada saudara? Memang, rekayasa teknologi membuat kemudahan. Dahulu sendir, kemudian bolam, kemudian neon yang seperti ini. Sekarang ada neon yang kecil seperti jari kita ini. Langsung menyala, langsung terang. Tidak usah pakai trafo, tidak usah pakai starter dan sebagainya. Ini semua rekayasa teknologi. Sains, teknologi memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, memberikan kemajuan. Tetapi, saudara, sepanjang pengetahuan saya, teknologi tetap tidak bisa merekayasa menciptakan mesin atau menciptakan alat
yang membuat orang untuk mudah mengendalikan diri, mudah berbuat yang arif, mudah untuk bersabar, mudah untuk bersikap dewasa, ya. Lebih berhati-hati, lebih bersabar, lebih bersikap dewasa, lebih gampang mengendalikan diri, lebih tidak emosional. Teknologi tidak mampu merekayasa itu. Apakah saudara kemudian dioperasi kecil di dekat jidat ini, lalu dimasuki seperti chip, ya? Seperti alat yang kecil, sedikit saja. Karena teknologi dibedah juga dengan laser, masuki, sudah selesai pulang. Nah setelah pulang saudara, wah sekarang bisa bijaksana, ya. Tidak suka naik darah, sabar, ya, mengendalikan diri, mudah menahan hawa nafsu, berpikir dewasa. Apakah sudah ada saudara itu, alat itu? Belum. Saudara, bahkan majunya ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi mampu merekayasa fisik manusia ini, yang hidungnya pesek seperti keplenet kuda, dengan rekayasa teknologi bisa menjadi maju. Yang tidak simetri, dengan rekayasa teknologi bisa menjadi menarik. Rekayasa teknologi sekalipun bisa merekayasa fisik kita ini. Jasmani kita ini bisa direkayasa oleh teknologi menjadi sedap dipandang, enak, ya, cakep. Tetapi tetap saudara, teknologi tidak mampu merekayasa mental. Bagaimana mental kita yang emosional menjadi sabar. Bagaimana mental kita yang ceroboh menjadi hati-hati. Bagaimana mental kita yang suka marah menjadi lebih tenang. Bagaimana mental kita yang mudah tertarik oleh nafsu menjadi dewasa. Bagaimana mental kita yang suatu ketika linglung menjadi tegar. Bagaimana mental kita yang sering bersedih kemudian menjadi tabah. Tetap teknologi tidak bisa merekayasa mental kita. Maaf saudara, saya akan memberikan contoh yang mungkin bukan jorok, bukan porno, tetapi itu problem yang sekarang ditulis di koran-koran, di majalah-majalah. Kalau seseorang tidak mempunyai kendali karena nafsu, karena kenikmatan, dia sudah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Dan pada saat pernikahan, pasangannya kemudian, dan itu menjadi ganjelan. Mungkin pertama tidak muncul, tetapi itu akan muncul kemudian. Kalau ada problem yang memperkuat, tahu bahwa pasangan saya ini sudah tidak setia lagi. Sebelum menikah dengan saya pernah melakukan hubungan seksual. Jangan-jangan itu akan timbul. Berapa banyak pasangannya, berapa kali dia melakukan. Dan kalau saya sudah berpasangan dengan dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jangan-jangan. Dahulu dia mengatakan, sudah. Tidak soal, ya, tidak usah khawatir. Itu persoalan yang kecil. Saya bisa menerima meskipun sudah pernah hubungan seksual dulu. Tapi nanti kalau problem timbul, kalau sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun, cintanya sudah luntur, itu menjadi problem. Tetapi dengan rekayasa teknologi, maaf, selaput darah itu bisa dikembalikan. Dan pasangannya tidak mengerti kalau dia pernah berhubungan seksual. Rekayasa teknologi mampu mengembalikan fisiknya, tetapi teknologi tetap tidak mampu
melenyapkan kesan mental bahwa dia pernah melakukan hubungan sebelum melakukan perkawinan. Dan kalau dia mempunyai kebiasaan yang tidak baik, itu rekayasa teknologi bisa mengembalikan fisiknya, tapi tidak bisa memperbaiki mentalnya. Bisa mengembalikan fisiknya menjadi utuh kembali, tapi tidak bisa mengembalikan mentalnya. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan, saya tidak pernah melakukan hubungan seksual. Fisiknya bisa menipu orang lain, tapi mentalnya tidak bisa dikembalikan oleh teknologi. Saudara-saudara, kalau saudara melihat cikal buah kelapa yang baru tumbuh, kira-kira 2 jengkal. Ini kalau anak kecil saja menendang lalu memijak, ya patah. Misalnya ada sapi memijak patah, apalagi digiles oleh ban mobil. Tetapi kalau kelapa ini nanti tumbuh pelan-pelan, kira-kira 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia menjadi pohon kelapa yang cukup tinggi. Tidak hanya 1-2 meter, tapi mungkin 10 meter, 20 meter. Dengan batang yang cukup kuat, dia menjadi kokoh. Siapa yang bisa merubuhkan, saudara? Anak kecil, apalagi anak kecil, orang dewasa pun tidak bisa merubuhkan. Kendaraan pun disuruh tabrak, ya dia pikir-pikir dulu. Siapa yang akan rubuh? Pohon kelapanya yang rubuh, atau kendaraan yang peot? Itu memerlukan waktu. Dari tunas kelapa yang ringkih, sehingga menjadi pohon kelapa yang besar, tinggi, kokoh. Itu memerlukan waktu. Demikian juga mental kita. Untuk supaya menjadi tegar, kokoh, kuat, mental yang sehat, yang bijaksana, yang siap, yang siaga, yang tidak mudah terombang-ambing, yang tidak mudah bersedih, itu memerlukan waktu untuk menjadi kuat. Ya, kalau anak-anak kita baru masuk ke SD, lulus SMP, ya memang mentalnya belum kuat. Saudara tidak bisa menanam pohon kelapa sekarang lalu besok tiba-tiba menjadi besar, berbuah, kuat. Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Itu memerlukan waktu. Meskipun demikian, saudara, teknologi bisa merekayasa pohon kelapa itu. Sekarang kita tidak usah menunggu 5 tahun, 6 tahun. Teknologi bisa merekayasa cikal buah kelapa. Supaya tidak terlalu lama kita bisa panen kelapa. Saudara pernah mendengar kelapa hibrida? Apa mau kita dengan teknologi? Mau saya dengan teknologi ini, saya merekayasa cikal ini, buah kelapa ini, supaya cepat tumbuh, cepat besar, cepat berbuah, dan berbuah banyak. Tetapi jangan dilupakan, kalau teknologi bisa merekayasa cikal kelapa menjadi cepat tumbuh, cepat besar, cepat berbuah, dia juga akan menjadi cepat mati. Itu yang kita lupakan. Apakah kita bisa stop? Saya ingin cepat tumbuh, cepat menjadi besar, cepat berbuah. Dan kalau sudah berbuah, lon-lon saja. Jangan cepat-cepat mati. Kalau kita ingin cepat tumbuh, cepat berkembang, cepat besar, cepat berbuah, pasti dia akan cepat mati. Teknologi bisa merekayasa tumbuhnya pohon kelapa. Meskipun tidak besok pagi dia berbuah, bisa mempercepat berbuah, mempercepat dewasa. Tidak usah menunggu sampai 5 tahun, 6 tahun. Tetapi saudara, mampukah teknologi merekayasa mental kita? Bagaimana supaya anak-anak kita ini cepat mempunyai mental yang kuat, tidak mudah tertarik, tidak mudah terseret hawa nafsu, cepat bijaksana, ya, cepat tangguh, sehingga tidak mudah terombang-ambing.
Bisa mudah, lebih cepat, lebih mudah mengendalikan diri, lebih mudah, lebih cepat dewasa mentalnya, lebih mudah, lebih cepat matang mentalnya, sabar, tidak marah, ya, tidak ingin berbuat jahat. Mampukah teknologi merekayasa itu? Tidak mampu. Itulah yang sesungguhnya menjadi problem terbesar manusia. Teknologi maju dengan sangat pesat, memberikan kemudahan materi, kemajuan materi, kemudahan kita menikmati materi. Tetapi mental kita tidak pernah akan bisa disentuh oleh teknologi. Bagaimana membuat mental ini supaya tidak tumbuh reguler, tidak tumbuh wajar, tetapi dipercepat. Bagaimana supaya anak-anak saya itu ya ngertilah Bante, ngerti kondisi orang tuanya, lebih cepat bisa memahami keadaan orang tuanya, lebih cepat bisa berpikir dewasa, tidak dolan terus, tidak nonton terus, tidak merokok, tidak mabuk-mabukan, lebih ngertilah itu apa akibatnya nanti, apa resikonya. Lebih cepat dewasa, tidak terseret oleh pergaulan bebas, lebih gampang mengendalikan diri. Bagaimana kita bisa membantu? Bagaimana teknologi bisa membantu? Justru teknologi yang bisa menjanjikan kenikmatan yang lebih cepat itu seperti ngojo-ojoi mental itu untuk makin lemah. Karena sekarang orang semakin cepat untuk menikmati kenikmatan. Kalau dahulu kita menyusun skripsi, wah itu harus ditulis dulu sampai pegel, kemudian diketik. Kalau salah itu dibuang. Kalau salahnya banyak, wah itu tidak bisa diselip-selipkan, harus diketik ulang. Itu perjuangan. Secara fisik, memang kita harus memerlukan waktu banyak. Secara fisik kita capek. Secara fisik kita buang kertas banyak. Tetapi secara mental kita mempunyai latihan keuletan, kesabaran, daya tahan, kesungguhan. Tidak mudah menyerah. Dan sekarang dengan adanya komputer tidak perlu kertas banyak. Tidak perlu mengganti halaman. Tidak perlu tip X. Semua bisa diganti dan langsung bisa membuat draft. Tidak perlu dengan membuat draft sampai tangan kita pegel. Mudah, lancar. Tetapi dengan tidak sadar membuat manusia mempunyai budaya ingin serba cepat. Tidak mempunyai daya tahan, rapuh mentalnya. Inilah saudara, dilema, tarik-menarik yang tidak bisa dihindari sekarang. Anak kita biasakan untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Ke sekolah mudah. Dulu harus jalan. Paling sepeda, kaki capek. Sekarang motor. Kalau tidak punya motor, sekarang sudah ada angkutan kota, sudah ada jemputan. Orang tua hanya memberikan uang abonemen. Setiap pagi dijemput mobil, sore antar kembali. Di mana ada keuletan? Di mana ada latihan untuk bertahan, untuk berjuang? Iya, tetapi kan kita perlu teknologi. Kita kan tidak ingin mundur. Benar. Kita tidak ingin ketinggalan. Kita tidak ingin selamanya rumah kita lampu sentir, selamanya rumah kita bolam, selamanya kita kemana jalan kaki, selamanya kita menulis dengan lei, sabar. Memang kita ingin maju. Tetapi yang menjadi perhatian kita bagaimana kemajuan ini tidak menghancurkan mental kita. Sedangkan teknologi tidak mampu membantu mental kita ini untuk cepat kuat, cepat arif, cepat bijaksana, cepat tanggap. Tidak mampu. Satu-satunya cara rekayasa mental untuk menjadi kuat, menjadi strong, hanya dengan Dhamma. Masih belum ada jalan lain.
Kalau saudara tidak mau melatih sesuatu untuk mental saudara, jangan harap mental saudara menjadi kuat. Justru menjadi mudah lemah. Karena tarikan-tarikan, kenikmatan-kenikmatan yang dihasilkan oleh teknologi. Saudara-saudara, apa yang sekarang menjadi pengalaman-pengalaman yang ingin saya sampaikan? Saya banyak menjumpai banyak orang secara bersama-sama atau secara pribadi. Dan banyak sekali saya mendengarkan, menerima, dan ikut menyelesaikan masalah-masalah yang tidak pernah saya duga sama sekali. Apakah orang ini tidak mengerti Dhamma? Oh, mengerti. Di tempat itu dia paling mengerti Dhamma, paling rasional, paling terpelajar. Apakah dia sering pergi ke kebaktian? Sering. Justru rajin, aktif, suka membantu, menolong yang lain mengerti Dhamma, berbakti. Dan kalau dia mendengarkan Dhamma, dia merasa puas. Tetapi inilah saudara rahasianya. Rupa-rupanya orang belajar Dhamma. Dengan majunya ilmu pengetahuan, majunya teknologi, majunya intelektual manusia, intelektualitas manusia. Orang belajar Dhamma rupa-rupanya dia bangga dengan pengertian Dhamma yang dia punya. Dia merasa beruntung bisa mengerti agama Buddha. Dia kagum dengan agama Buddha. Dia terpesona dengan agama Buddha. Dia menempatkan agama Buddha tinggi sekali, hormat sekali. Pendeknya tidak ada tandingnya. Logik. Ya, menyampaikan sesuatu kepada saya. Dan saya terkejut. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, seperti yang sering saya sampaikan, di dunia bisa terjadi. Anak yang berbakti kemudian menjadi nakal. Pegawai yang setia menjadi jahat. Teman yang bisa dipercaya menjadi penipu. Mengapa demikian? Itulah yang menjadi persoalan. Kita mengatakan, iya, kita manusia. Kita bukan arahat. Tetapi marilah kita cari apa sebabnya. Apa yang menyebabkan itu. Apa yang bisa apa yang mengubah dia. Dari setia menjadi pengkhianat. Dari jujur menjadi penipu. Dari baik menjadi nakal. Apa yang mengubah? Lebih-lebih kita mengerti. Dia mengerti Dhamma. Dia belajar Dhamma. Dia menghargai Dhamma. Dia mempunyai kepuasan terhadap ajaran agama Buddha. Saya merenungkan itu agak lama. Satu hal yang mungkin sulit diterima. Sebagai salah satu contoh misalnya. Dia menipu. Dia berbuat tidak baik dengan anaknya sendiri, dengan iparnya, dan sebagainya. Dia mengerti Dhamma, dia menghargai Dhamma, dia belajar Dhamma, dia intelektual, dia aktif, dia membantu kegiatan Dhamma. Dia tahu persis Dhamma itu masuk akal, tidak tahayul, rasional. Tetapi apa yang dia lakukan? Saya sering, saudara, mendengarkan, menerima keluhan-keluhan seperti ini. Semula saya terkejut. Tetapi kemudian saya sering mendengarkan aduan seperti ini. Dan saya diminta jasa dari orang yang menyampaikan dengan amat hati-hati dan rahasia. Dan sebelum orang ini menyampaikan sesuatu pada saya diminta. Dan mintanya itu dengan sangat. Sampai saya berpikir,
setengahnya saya ini disumpah. Bante, saya dengan segala hormat ingin minta tolong kepada Bante. Karena saya percaya Bante. Tapi, ya orang dimintai tolong disumpah dulu. Bante harus berjanji. Tidak boleh menyampaikan. Jangan menyampaikan ini kepada siapapun juga. Mungkin kecuali kepada makhluk halus, mungkin kepada para dewa. Ya, saya ingin menolong apa yang Anda bisa. Apa yang saya bisa, apa yang Anda butuhkan. Dan dia cerita. Dan satu kisah yang tidak pernah saudara duga. Saya berpikir, inilah mungkin dunia modern. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin minta kepada saudara. Baik saudara belajar agama. Agama apapun. Baik saudara belajar agama Buddha. Baik saudara mengerti Dhamma. Meskipun hanya sedikit. Tapi cobalah. Yang sedikit itu jadikan latihan bagi kehidupan saudara. Jadikan praktek. Seperti kalau saudara latihan tai chi, latihan wei tangkung, kemudian jalan pagi-pagi, kemudian olahraga, senam. Jadikanlah seperti itu. Bukan hanya sekedar mendengarkan dhamma kelas pulang, aduh, puasa. Masuk akal itu ajarannya, masuk akal. Cengli itu. Tidak ngawur. Tidak hanya sekedar begitu. Atau mendengarkan kaset kemudian terhibur, lega. Tidak hanya sebatas itu. Tidak banyak menolong saudara. Memang itu berguna. Tetapi kekotoran batin, kemelekatan, ketagihan, kerinduan, kenikmatan, itu tidak bisa dipotong hanya dengan logika. Tapi itu harus dipotong dengan perjuangan, harus dipotong dengan latihan, harus dipotong dengan pengendalian diri, harus dipotong dengan laku, dengan tirakat yang mati-matian. Baru dia nanti mau turun. Dan kita berhasil mengangkat, memajukan mental kita. Tanpa itu tidak mungkin. Satu hal saja, saya akan berbicara terus terang. Iya, kalau dia membunuh tidak mungkin. Orangnya baik, materi mampu. Dia mabuk, ya, dia mengerti. Dia mencuri, ya, dia punya toko, dia punya pekerjaan yang lain. Tetapi seksual, sesuatu yang sulit dia hindari. Apakah itu dianggap kewajaran? Itu akan mendatangkan problem baru yang amat berat bagi dia. Kita tidak membenci dia, kita tidak marah pada dia. Meskipun saudara istrinya, meskipun saudara suaminya, tetapi justru kasihan. Seperti kita kasihan kalau orang lain terkena penyakit kanker. Bagaimana dia bisa sembuh? Itu ibu kita, itu anak kita terkena kanker. Sudah stadium 4 atau stadium 3. Sudah dioperasi 2 kali. Dia menderita sekali, sangat menderita. Sama dengan persoalan yang satu ini. Kenikmatan itu akan menimbulkan penderitaan. Tetapi ini bisa disembuhkan dengan perjuangan, dengan latihan, dengan laku yang keras. Kalau para pahlawan kita berjuang di garis depan, mempertaruhkan hidupnya, makan sederhana, tidur sengsara. Kalau membangun rumah ini cukup sengsara, menabung. Kalau menjadi karyawan itu juga cukup sengsara. Harus kerja keras. Tidak kalah sulitnya mengendalikan diri dia. Kalau saudara tidak ada perbaikan, kalau tidak ada yang menjadi lebih baik bagi saudara, sesungguhnya saudara tidak berhasil beragama. Agama apapun,
baik Kristen, baik Hindu, baik Islam, baik Buddha. Kalau tidak ada perbaikan, saudara seperti tidak mendapatkan manfaat dari agama. Seperti saudara punya kendaraan, tapi kemana-mana ya naik beca, kemana-mana jalan, kendaraannya disimpan, di garasi, di em-eman, seperti tidak ada gunanya saudara punya kendaraan. Tetapi saudara merasa punya, tetapi saudara tidak bisa memanfaatkan. Pernah saya melihat orang kaya raya, dan sarangnya masih ada. Banyak, materinya banyak, tanahnya berhektar-hektar, berpuluh-puluh hektar mungkin. Tapi dia sangat kikir sekali. Kemana-mana dia tidak pernah membawa tas. Pakaiannya hanya pasasan. Sampai kadang-kadang bau. Sampai suatu ketika dia harus keluar negeri karena harus berobat jantung dan sebagainya. Sampai anaknya pun menghantar, tidak mau. Saya mau menghantar papa. Tapi apa? Itu harus ganti. Pakaiannya yang bau itu saya tidak mau. Kalau tidak sering ganti, saya tidak mau antar. Kemana-mana dia tidak punya tas. Dia hanya membawa bekas sarung yang letak. Dan itu digunakan untuk membawa pakaiannya. Dia orang kaya, dia punya tanah. Tidak hanya berhektar-hektar, berpuluh-puluh hektar. Apa gunanya mempunyai kekayaan itu? Seperti dia tidak punya kekayaan. Apa gunanya kita beragama? Apa gunanya kita memeluk satu agama? Apakah Islam, apakah Buddha, apakah Kristen, apakah Hindu? Kalau tidak ada perbaikan di dalam diri kita. Sama saja. Seperti kita dahulu tidak kenal dan sekarang kenal. Yang berbeda hanya sekarang kita bersembahyang. Yang berbeda sekarang kita mengerti baca parita. Yang berbeda kita sekarang mengerti pelajaran yang ketemu nalar. Hanya itu. Tidak lebih. Tidak ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan ini, saudara, saya tidak mengutip dari kitab suci. Saya tidak mengutip ayat-ayat. Saya tidak mengutip khotbah-khotbah. Tetapi apa yang saya alami sendiri. Apa yang saya hadapi sendiri. Dan saya ini mungkin sudah disumpah oleh berapa puluh orang. Untuk tidak cerita. Saya menyampaikan ini tidak melanggar sumpah. Tapi saya menyampaikan ini sebagai satu kasus. Kadang-kadang tidak bisa masuk akal. Sudah. Sangat tidak bisa masuk akal. Cerita yang disampaikan kepada saya. Sampai kadang-kadang, iki tenang, gawe-gawe. Seperti tidak masuk akal. Saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Sang Buddha 25 abad yang lalu, itu sesungguhnya teknik untuk meningkatkan kekuatan di dalam, kedamaian di dalam. Rekayasa untuk membuat mental kita menjadi lebih damai, lebih baik, lebih sehat. Yang pertama adalah disiplin moral. Yang sering kita mendengarkan dengan sebutan sila. Yang intinya ada sangwara. Sila artinya disiplin moral. Saya sering mendengar sila. Setiap upacara itu pasti meminta sila. Dan kalau sudah bersembahyang sendiri pasti menyebut Pancasila. Tapi itu tidak boleh menjadi ritual. Menjadi kalau tidak membacakan itu tidak lengkap. Kalau biku hadir tidak meminta sila menjadi aneh. Bukan persoalan itu tidak lengkap atau itu aneh. Tetapi itu adalah basic. Laku pertama, yang pertama, kalau orang sekolah itu pelajaran pertama, untuk membuat mental kita ini menjadi sehat. Dan sila itu intinya adalah sangwara, mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari hal-hal yang merugikan. Merugikan kedua belah pihak, orang lain dan dirinya sendiri. Mengendalikan diri itu menimbulkan kekuatan. Menimbulkan keuletan. Dan menimbulkan semangat. Meskipun itu sulit.
Memang kesulitan itu akan menghadapkan kita pada satu tantangan di mana kita bisa meningkatkan kekuatan mental kita. Mampu tidak kita untuk tidak melakukan. Atau kalau kita tidak mau berjuang, kita santai ya, kita melakukan. Melakukan itu lebih mudah ketimbang tidak melakukan. Tidak melakukan pelanggaran seksual, tidak melakukan penipuan, manipulasi, menghindari pembunuhan, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata, tidak melakukan zinah, tidak menikmati minuman yang bisa menimbulkan kenekatan. Mampu tidak kita untuk tidak melakukan itu? Kalau kita mampu, saudara, kita mempunyai kekuatan lebih besar ketimbang kita melakukan. Nanti kalau saya kepingin melakukan hubungan seksual lalu bisa, kita juga memerlukan usaha. Saya mencuri, kelakon mencuri, itu kan memerlukan usaha. Saya berbohong, bisa berbohong, itu kan memerlukan usaha. Iya, saudara. Tapi itu seperti orang meluncur di papan yang licin saja. Tetapi untuk tidak melakukan, tidak berbohong, tidak menikmati kenikmatan seksual secara berkelebihan, tidak mencuri, itu akan menimbulkan kekuatan yang sangat besar. Karena tanpa usaha yang cukup, kita tidak mungkin bisa menahan diri. Apakah tidak ada rekayasa teknologi bagi supaya kita lebih mudah untuk mengendalikan diri? Tidak ada. Ini adalah latihan mental yang tidak bisa dipercepat dengan rekayasa teknologi. Saudara harus latihan, tidak ada jalan lain. Karena itu kalau sekarang muncul aliran-aliran baru, agama baru, kalau kamu ikut ini, kamu bisa lebih tentram, lebih makmur, lebih maju, lebih damai. Saya kemudian jadi berpikir, sudah, caranya bagaimana itu? Apakah dengan membaca mantra kemudian nafsu kita menyatu? Apakah dengan percaya kemudian kita menjadi kuat mental kita? Apakah dengan memakai medali, dengan mengganti pakaian, dengan memasang dupa, lalu kita menjadi lebih baik, lebih siap, lebih mampu untuk mengatakan tidak di dalam menghadapi hawa nafsu? Soal latihan, itu bohong, saudara. Tidak mungkin. Dan Sang Buddha mengatakan, sila atau sangwara itu adalah sika. Sika pada artinya langkah latihan. Jalan yang untuk dilatih. Kita memaklumi bahwa kita berlatih. Kita memaklumi bahwa kita dari lemah menuju kuat. Dari tidak mampu menuju mampu. Dengan latihan. Oleh karena itu setiap kegagalan kita harus berusaha untuk memperbaiki. Bukan berarti saya ini manusia, saya ini mencuri ya pernah, penyelewengan seksual ya pernah, berbohong ya sering, mabuk-mabukan dulu jagonya. Apa gunanya? Meditasi hanya setengah jam. Apa gunanya atas sila sebulan sekali? Jangan meremehkan itu, saudara. Itu adalah latihan. Kalau kemarin saudara mabuk, kalau kemarin saudara melakukan pelanggaran seksual, kalau kemarin saudara mencuri, dan hari ini saudara berbuat baik, hari ini saudara berusaha untuk berperang, untuk tidak mengulangi itu lagi dengan mati-matian, itu ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya. Besok saudara gagal lagi. Saudara harus menyadari itu sebagai kegagalan dan kemudian memperbaiki lagi. Meditasi sehari semalam hanya 15 menit. Sebulan sekali menjalankan sila.
Kemarin langgar, hari ini mati-matian bertahan. Sampai keringatnya keluar, sampai tegang misalnya. Itu tetap ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya. Latihan yang saudara lakukan dari saat ke saat, itulah yang akan membuat saudara menjadi kuat. Sama seperti saudara menanam pohon buah kelapa. Tidak mungkin saudara mengharapkan sekarang saya tanam, besok dia menjadi kuat, menjadi besar, dan saya akan menikmati buahnya. Tidak mungkin. Teknologi yang bagaimanapun harus tunduk pada hukum dharma. Kita tidak bisa merekayasa buah kelapa. Hari ini menanam, besok menjadi besar. Nanti malam buah kelapa menunggu. Kalau kita sudah lelap tidur, dia akan tumbuh. Dan besok kita melihat, oh, buahnya ribut. Meskipun rekayasa teknologi, dia harus tunduk pada hukum dharma. Demikian juga mental kita. Tidak mungkin kita bisa menyulap mental ini menjadi kuat, dewasa, arif, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi kekacauan, sehat, tegar. Tidak mungkin. Hanya dalam satu hari. Aliran apapun, agama apapun, tidak mungkin. Dia memerlukan waktu. Tetapi harus dengan latihan. Kalau buah kelapa tidak ditanam, tidak dipelihara, tidak dijaga, dia akan mati. Tanpa latihan, kita pun, mental kita pun akan mati. Meskipun fisik kita tidak mati. Saudara-saudara, saya pernah menjelaskan panjang lebar tentang sila ini. Tetapi saya tidak ingin menjelaskan itu sekarang. Ada orang yang mempunyai pendapat, sila itu kan tidak menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ini semata-mata karena adanya berkah. Karena adanya rahmat. Tidak ada hubungannya dengan mengendalikan diri. Tidak ada hubungannya dengan menjaga sila, punya moral. Saudara, meskipun seseorang mempunyai pendapat bahwa hidup ini maju, sukses, berhasil, itu semata-mata karena rahmat, karena berkah. Tetapi orang yang mempunyai pandangan seperti ini, dia terpaksa harus mengendalikan diri. Kalau tidak, dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Kalau dia membunuh seenaknya, mencuri seenaknya, melanggar janji seenaknya, melakukan hubungan seksual seenaknya. Kemajuan kan berkah. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan ini. Dia tetap harus atau terpaksa menjalankan sila. Sebab kalau itu diterus-teruskan, siapa yang mau bergaul dengan dia? Dan itu akan menimbulkan problem. Siapa yang akan menikmati problem itu? Siapa yang akan menderita karena problem itu? Dia sendiri. Apakah dia mau menderita karena problem? Siapakah di antara kita yang mau? Semua tidak mau. Konsekuensi yang sangat logis, kalau kita tidak mau problem, kita harus mengendalikan diri pada perbuatan-perbuatan yang bisa membuat problem. Tidak ada jalan lain. Saya mempunyai kesimpulan, saudara, sambil tadi berjalan dari minggu kemarin. Karena baru saja saya mendapatkan cerita yang mengejutkan. Yang saya tidak pernah menduga bisa jadi seperti begitu. Saya mengambil kesimpulan, mungkin sekarang ini tiba waktunya para pemuka agama apapun, tidak hanya agama Buddha, tidak hanya meninabubukan orang-orang dengan kebahagiaan, dengan surga, dengan hidup damai, dengan sejahtera. Tetapi sekarang tiba waktunya para pemuka agama itu harus berbicara dengan keras sekali, mengingatkan umatnya untuk menjaga moral. Karena itu latihan yang pertama di mana kita mulai menjalani agama.
Kalau bukan itu, saya ingin bertanya. Saya memeluk agama. Saya ingin menjalani agama. Apa yang pertama kali harus kita jalani? Kalau bukan mengendalikan diri. Apa yang pertama kali kita harus jalani? Kalau bukan itu. Apa? Ya, sembahyang. Ya, belajar. Ya, mengerti agamanya. Tidak cukup, saudara. Karena itu tidak akan membawa perbaikan. Itu hanya akan menimbulkan kepuasan intelektual. Apalagi sekarang tidak hanya di dalam agama Buddha, di mana saja. Siapakah yang berkhotbah besok Minggu? Mengapa? Bukannya kita ingin mendengar untuk praktek, tetapi kalau dia yang berkhotbah, itu saya puas. Itu saya puas. Itulah tujuan kita beragama. Kalau hanya itu, tidak ada manfaat. Seperti kita nonton wayang saja. Wayang kulit, wayang orang. Bagaimana rasanya nonton ketoprak yang Jawa Tengah ini? Puas. Kan wayang kulit, ketoprak itu kan juga memberikan pesan moral. Apa hasilnya? Puas. Tapi sudahkah kita praktek seperti kesatria? Jujur, meskipun disakiti tidak membalas. Sudahkah kita membawa itu sebagai praktek kehidupan kita? Wah, itu ya nanti dulu. Tapi saya puas, saya memuji Pandawa idola saya. Hanya itu, tidak lebih. Puas, senang, marem. Dan itu tidak banyak bermanfaat, saudara. Saya tidak berbicara hanya di dalam dunia agama Buddha. Rasanya demikianlah persoalan kemanusiaan ini. Persoalan hampir semua umat beragama sekarang ini. Lebih-lebih celaka lagi. Kalau para pemuka agama itu, termasuk para biku, para pandita agama Buddha, berkhotbah supaya dicintai umatnya. Berkhotbah supaya disenangi umatnya. Itu lebih celaka lagi. Dia tidak memberikan manfaat, dan yang mendengar tidak mendapatkan manfaat. Saudara, saya sering diundang berpasangan di dalam forum-forum seminar atau simposium. Wah, seminar seks itu meluber. Saya iseng-iseng tanya, saudara. Maaf, saudara. Ya, maaf, Pak. Saya ini ingin ikut belajar. Wah, ya biku nggak usah begitu. Oh iya kan. Menjadi biku bukan berarti sempurna. Saya ingin belajar. Sering mendapatkan undangan untuk seminar. Wah, sering. Kadang-kadang sampai nolak-nolak. Hampir kadang-kadang tiap minggu. Kadang-kadang seminggu 2 kali sampai 3 kali. Saya mengatakan ya, saya sendiri mengerti bahwa masyarakat amat tertarik dengan Anda, dengan saudara. Apa yang saudara punyai ya, kiat apa yang saudara punyai, sehingga khotbah Anda, khotbah saudara, ceramah saudara, presentasi makalah saudara itu menarik. Orang mendengarkan berjam-jam itu tidak bosan. Seperti dia pernah diundang oleh mahasiswa Buddhis. Dia tidak pernah kenal dunia Buddhis. Cara berpikir Buddhis. Hukum karma, hukum ketidakkekalan, kehidupan ini bukan hadiah. Sama sekali tidak tahu. Tapi dia bisa ceramah, menarik. Dia mengatakan kepada saya, biku, saya ini kan orang jualan. Bagaimana supaya menarik? Ya tergantung dari permintaan.
Apa minta dia? Waktu dia mengundang pada saya berusaha bertanya, apa yang saudara mau? Apa yang saudara minta? Kalau saya bisa memberikan kepentingan pembeli, ya itulah kiat saya. Jadi saudara, mungkin tidak banyak, tetapi rupa-rupanya para pakar cendekiawan itu sering tidak memberikan ilmunya, tetapi memberikan apa yang disukai oleh pembeli. Supaya saya berceramah menarik, saya tidak boleh berceramah menurut dhamma yang kadang-kadang keras, menohok kita, menusuk kita. Tetapi saya ingin tahu, Anda ini butuh apa? Wah, itu mesti menarik. Butuh hiburan, Bante, butuh dagelan, butuh cari uang gampang, butuh anak-anak sekolah bisa pinter, butuh rezeki bisa maju. Oh itu, saya bisa ngeracik. Wah, itu menarik ceramah saya. Tetapi sedikit, mungkin amat-amat sedikit manfaatnya. Jadi saya pikir, oh itu rahasianya. Seminar-seminar, simposium-simposium, pembawa makalah bisa memberikan presentasi yang menarik itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan? Bukan apa yang harus diberikan. Seperti orang jualan saja. Wah, buat apa? Bikin yang kualitas nomor 1, sulit. Ya. Bahannya banyak, mahal, ora payu. Tidak pernah akan membuat begitu, bodoh. Tetapi ya sudahlah, pakai pengawet sedikit lah, pakai ini sedikit lah. Pokoknya kan laku, keras, murah. Itu masyarakat senang ya. Iya kita jual begini. Ya, merugikan. Tidak pedulilah merugikan. Pokoknya itu yang diminta. Tahu saya populer, roti saya populer. Apalagi dagangan saya populer. Racun-racun sedikit tidak apa-apa lah. Racun-racun sedikit tidak apa-apa lah. Saudara-saudara, tiba waktunya para pemuka agama yang baik, para penceramah yang baik, sekarang ini harus berbicara keras. Seiring dengan majunya sains, berkembangnya sains, dan majunya teknologi. Dia memberikan kemudahan, kenikmatan sepintas, kenikmatan sekonyong-konyong. Materi. Lalu apakah persiapan mental kita? Persiapan mental kita adalah latihan. Syukur saudara mau bermeditasi. Tidak usah banyak. 15 menit dulu, 10 menit dulu. Kemudian naik menjadi 15 menit, 20 menit. Sebisa-bisanya. Tidak bisa tenang, Bante, pikiran gelambiar, biar saja. Itu latihan. Seperti waktu kita masuk ke TK. Nulis saja harus dituntun. Apalagi menulis huruf. Wah, itu pating seletot, tidak karu-karuan. Itu harus dituntun. Baru bisa baik. Dan sekarang kita tidak merasakan sulit menulis. Tidak merasakan sulit membaca. Berusahalah meditasi. Meditasi adalah salah satu rekayasa mental. Kiat untuk mental kita. Untuk membuat dia menjadi kuat dan tanggap. Seperti misalnya kita jalan, meditasi dengan jalan, mondar-mandir, dengan memperhatikan langkah kaki. Sepertinya apa ini manfaatnya? Itulah dia. Membuat mental kita siap melihat gejala-gejala yang muncul, fenomena yang muncul. Saudara-saudara,
Saya akan memberikan banyak saudara untuk bertanya. Saya akan menutup uraian saya ini dengan betapa pentingnya mental itu. Betapa perlunya mental itu. Saya pernah menjelaskan. Sesungguhnya penderitaan dan kebahagiaan itu urusan mental. Anda bisa menciptakan sendiri sekarang ini kebahagiaan atau penderitaan. Siapakah yang mampu menciptakan itu? Mental saudara. Dengan kalimat yang lebih tegas lagi, pikiran saudara. Saudara. Saya sering mencontohkan konflik yang paling besar, percekcokan yang paling besar, bukan antara orang tua pada anak. Wah, pandai anak saya ini pilih pacar seenaknya sendiri. Dia sudah pernah menikah, dia sudah pernah punya anak. Wah, terjadi ketegangan. Bukan antara orang tua pada anak. Bukan antara suami pada istri. Percekcokan yang paling besar adalah percekcokan antara selera kita dengan kenyataan. Kalau saya menginginkan sesuatu, berusaha, berjuang, nyatanya tidak berhasil. Saya pesan kaca, begini-begini, nyatanya diantar begini. Apa ini? Justru ini yang saya tidak mau. Saya ingin yang kaca buram, dikasih yang kaca bening, tipis lagi. Itulah ketegangan mental. Percekcokan mental. Selama percekcokan ini tidak diselesaikan, selama itu penderitaan. Bagaimana menyelesaikan ini? Ya, kacanya yang tidak disenangi itu disuruh bawa pergi. Diganti dengan yang disenangi. Konflik selesai. Percekcokan selesai. Ketegangan selesai. Apa yang timbul? Bahagia. Tetapi tidak harus yang di luar diubah. Kalau anak saudara meninggal bagaimana? Bagaimana bisa mengubah, menghidupkan kembali? Supaya saudara tidak menderita. Anak saudara meninggal mendadak. Umurnya belum 20. Itu percekcokan yang sangat besar. Antara tidak ingin anaknya meninggal, tetapi kenyataan anaknya sudah meninggal. Dan saudara jangan takabur. Saya tidak mungkin akan mengalami itu nanti. Hidup saya ini diberkahi. Jangan saudara takabur demikian. Saudara pun bisa mengalami itu. Sebentar kemudian mungkin suami saudara meninggal, istri saudara meninggal, anak saudara meninggal. Tidak memberitahukan lebih dahulu. Dan kalau itu terjadi, itulah konflik yang terbesar. Antara kenyataan dengan tidak mau menerima kenyataan. Selama itu terjadi, selama itu penderitaan. Tetapi begitu sudah bisa menerima kenyataan, ya sudahlah, apa boleh buat. Saya menerima kematian ini sebagai kematian. Konfliknya selesai. Percekcokannya padam. Seimbang batinnya. Ada satu contoh. Saya baru saja membaca. Ada seorang naik kereta api. Seorang ayah. Dengan 3 anaknya kecil-kecil. Ya, selisihnya tidak banyak. Kemudian di sampingnya ada penumpang lain. Anaknya ini ribut sekali, nakal. Lari sana, lari sini, teriak-teriak. Berangkang-berangkang dan sebagainya. Teman yang duduk di sampingnya ini risih, terganggu sekali, amat terganggu, jengkel, marah. Sampai dia menegur kepada bapaknya, kok anak-anak begitu nakal? Ini kan di kereta api, mau disuruh diam. Saking tidak bisa tahannya. Orang timur kan ditahan dulu. Tahan. Wah, anak ini bikin ribut. Tidak mengerti yang lain, tidak punya aturan, tidak pernah dididik. Kurang ajar ini, bedik. Saking tidak tahannya, negur.
Bapaknya mengatakan, ya gimana lagi? Wong ibunya baru meninggal. Ya, dia anak-anak masih belum mengerti kesusahan kita. Teman yang tadi, yang duduk di sampingnya, yang jengkel sampai meledak itu, begitu mendengar begitu, apa sekarang? Dia melihat anak-anak itu, kasihan. Iya ya, kok ya lucu-lucu ya anak-anak itu. Kok dia masa akhir, dia belum tahu kalau ibunya meninggal. Lenyap. Kejengkelan, kemarahan, ketegangan, kebencian. Lenyap. Kasihan. Senang. Lucu-lucu. Jadi siapakah yang melenyapkan penderitaan itu, saudara? Siapakah? Pikiran saudara sendiri. Mungkin sang bapak itu bohong. Dia seorang psikolog, saking pinternya, dia tidak bisa ngerantai anak-anaknya. Nah, dia ngerantai pikirannya temannya itu. Ya sudahlah, gimana lagi ya? Anak-anak masih kecil. Ya, ibunya baru meninggal. Dia sepele sekali sesungguhnya, saudara. Yang membuat kita jengkel, marah, benci sampai meledak pikiran kita. Dan spontan kita bisa mengubah menjadi lenyap. Spontan. Begitu kita diberitahu ibunya meninggal. Simpati kita. Senang kita kepada anak-anak itu. Lenyap itu. Dongkol, jengkel itu lenyap. Itulah perlunya kita memperhatikan mental kita. Pikiran kita. Sangat perlu sekali. Sesungguhnya disitulah sumber penderitaan. Dan disitulah sumber kebahagiaan. Saya tidak mengatakan ini ajaran agama Buddha yang paling betul. Saya hanya mengatakan demikian. Sang Buddha menunjukkan kepada kita. Silakan Anda menangkap ini dan memikirkan ini. Betulkah tidak itu? Dan penderitaan kita muncul karena konsep-konsep. Karena diombang-ambing oleh faktor-faktor di luar. Dan sesungguhnya kita bisa mengubah pikiran kita sekaligus, seketika itu. Menghentikan penderitaan. Itulah kehidupan. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, manusia gembira, jingkrak-jingkrak, menangis, terseduh-seduh, sesenggukan. Kalau di video, seminggu kemudian dia sudah senang-senang, rame-rame, nyanyi-nyanyi, karaoke. Itu hanya ekspresi dari pikiran dia. Pada saat pikiran terpengaruh, dia menderita. Pada saat pikiran terpengaruh tertentu, dia bahagia. Apakah kita tidak bisa mandiri? Tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh yang dari luar. Itulah sesungguhnya kematangan mental. Dan itu memerlukan latihan. Tidak dibuat matang oleh alat. Tidak dibuat matang oleh teknologi. Betapapun tingginya teknologi itu. Saudara-saudara, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi dorongan bagi kita semuanya untuk latihan mental sebagai bekal membuat kehidupan ini lebih berarti. Kalau saudara tidak punya latihan, inilah bedanya. Kalau anak-anak tidak mau latihan, ujiannya jelek, ulangannya jelek. Kalau dia kelas 5 SD, dia tidak bisa naik menjadi kelas 6. Tetap kelas 5. Tapi manusia sesuatu yang amat berbeda. Kalau saudara tidak mau latihan mental saudara tidak akan menjadi tetap. Tapi melorot, merosot. Kalau anak-anak tidak naik, dia tetap kelas 5. Tidak mungkin diturunkan menjadi kelas 4, kelas 3, kelas 2. Tidak mungkin diturunkan. Minimal dia tinggal kelas. Tapi kalau mental manusia tidak dilatih, dia akan merosot. Tidak mungkin dia tetap.
Kalau masih tetap, itu masih baik. Tetapi kalau merosot, itu menjadi sangat tidak baik. Kalau kita latihan, mental kita akan maju. Saya kira cukup sekian, saudara. Itulah persoalan kehidupan kita. Itulah tantangan kita. Dan apa yang harus kita perbuat. Apakah kebahagiaan itu? Apakah penderitaan itu? Saya jelaskan secara garis besar kepada saudara. Penderitaan ada pada diri saudara. Sumber penderitaan yang sangat besar ada di sini. Kebahagiaan ada pada pikiran saudara. Sumber kebahagiaan yang sangat besar, berlimpah-limpah, tidak ada habisnya. Juga ada pada pikiran saudara sendiri. Sekarang bagaimana kita melatih pikiran kita, mental kita, untuk tidak terombang-ambing oleh kondisi di luar. Sehingga fisik kita maju, materi maju, tetapi mental kita tidak menurun. Saya kira cukup sekian. Dan saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Terima kasih.